Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara, apakah saudara merasa bahwa hidup itu indah? Ya, life is beautiful. Nah, sebetulnya saudara merasa indah atau tidak itu tergantung daripada bagaimana kita menghidupinya. Kita merasa indah jikalau kita bisa menikmati kehidupan ini. Dan kita merasa, kehidupan ini sulit kalau kita cara pandang kita dari sisi sudut yang lain. Nah saudara, bagaimana kita bisa menikmati hidup pada waktu kita ada kesulitan, pada waktu kita ada sakit, pada waktu kita ada penderitaan, pada waktu kita ada tekanan-tekanan. Saudara, tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Tetapi saudara, ada sebuah film namanya Life is Beautiful. Ini film sudah lama. Kalau saudara ada waktu, saudara bisa menonton ya. Kan ada teksnya bahasa Indonesia. Kalau ya tentunya kalau saudara mengerti bahasa Inggris, nonton aja begitu. Ceritanya ini zaman pada waktu di Jerman ya. Di Jerman pada waktu pemerintahan Hitler itu kan keras sekali. Ya, orang-orang Yahudi mereka banyak yang mereka tidak suka pada orang Yahudi, dan orang Yahudi itu ditangkap, mereka dikumpulkan di satu tempat, yaitu giliran ya. Lalu mereka tuh dibakar saudara, hidup-hidup, ya digas ya. Tetapi orang-orang pada waktu mereka dibawa ke konsentrasi kamp itu, mereka tidak tahu. Sebagian tahu ya, tetapi ada yang ya tidak bisa melawan. Karena pada waktu itu tentara Jerman itu kuat sekali. Dan keras sekali ya, mau tidak mau harus nurut. Itu laras panjang itu di hadapan mereka. Ada seorang bapak mempunyai seorang anak, dan dia dibawa juga ke konsentrasi ini, kamp konsentrasi. Lalu bapak ini tidak mau anaknya tahu penderitaan mereka. Jadi bapak ini berusaha untuk menghibur anaknya dan bermain. Lalu dia katakan, wah kehidupan ini, dia ajak anak itu bermain. Pada waktu dibawa ke kamp konsentrasi, mereka ditaruh di suatu asrama, tempat tidur susun. Anak itu harus bagaimana? Semua orang tua kebanyakan, anak sedikit sekali. Tapi dia membawa anaknya, dia tidak mau meninggalkan anaknya tentu ya. Dan dia dibawa di camp itu, setiap kali mereka pagi disuruh bekerja keras. Bekerja mengangkut batu dan lain-lainnya. Lalu anaknya tidak bisa ikut, dia harus tinggal di dalam asrama. Lalu bagaimana caranya? Anak ini akan ditinggal sendirian supaya dia tidak menjerit, supaya dia tidak menangis. Dia katakan bahwa kita ini sedang bermain ya, kita main games. Kamu harus bisa diam, kamu harus bisa ini, tunggu sampai saya datang. Jadi jangan melakukan apa-apa. Kalau saya datang baru kamu bersama saya nanti ya. Kita lihat apakah kamu bisa melakukan. Nah anak kecil saudara, dia taat. Jadi dia hanya lihat kanan kiri, duduk di dalam. Dia tidak melakukan apa-apa karena dia menunggu sampai ayahnya datang. Itu setiap hari saudara. Sampai pada suatu saat anak ini dibawa kemana saja, disembunyikan supaya jangan sampai tertangkap ya. Jangan sampai dibawa ke camp itu. Jadi singkat cerita, dia disembunyikan di tempat seperti tempat sampah begitu ya, atau di tempat persembunyian yang aneh-aneh. Tapi dia katakan selalu ini permainan. Padahal ayahnya mungkin deg terus ya, karena sewaktu-waktu ketahuan mereka akan ditangkap. Sampai datanglah tentara PBB ya. Tentara yang membebaskan mereka. Pada akhirnya memang mereka survive ya.
cerita ini indah sekali, saudara. Bagaimana mereka sampai akhirnya survive. Tapi kalau saudara lihat film itu ikut tegang, ikut terharu, waduh, ya itu menggugah hati. Jadi saudara, dia menikmati hidup. Begitu keadaannya mengatakan life is beautiful. Ya, bagaimana saudara? Apakah saudara dapat menikmati hidup saudara pada waktu saudara dalam keadaan kesusahan, kekurangan? Saudara anggap ini suatu panggung sandiwara ya. Pada waktu saudara susah ya bertahan. Saya tahu apa itu rasanya kekurangan, apa itu rasanya berkelimpahan. Seperti Rasul Paulus mengatakan ya, aku dapat menanggung semuanya di dalam Kristus yang memberi aku kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Jadi karena kita tahu bahwa di dalam Kristus kita akan beroleh kemenangan, maka kita dapat menikmati hidup ini dengan penuh pengharapan menunggu saatnya. Tapi dalam Pengkhotbah juga ada pasal 3 ayat 11 mengatakan ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, memang banyak kita tidak mengetahui mengapa kita mengalami hidup kesusahan, penderitaan. Tetapi saudara, kalau saudara bisa memandang bahwa hidup itu indah, saudara dapat menikmati, saudara dapat bersyukur, saudara dapat menerima dengan penuh pengucapan syukur. Saudara ajaklah anak-anak saudara pada waktu keadaan sulit seperti saudara sedang bermain. Ya, semuanya akan berlalu dan nanti keindahan akan saudara rasakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kehidupan pada kami. Biarlah kami menikmati hidup ini dan bahkan mengatakan life is beautiful. Biarlah semua pengalaman kami merupakan keindahan hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, orang tua dapat mengajarkan anak-anaknya sehingga mereka dapat merasakan hidup ini indah. Dalam kesusahan, dalam kesenangan, mereka tahu bahwa Tuhan ikut campur, Tuhan memberikan kekekalan kepada kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah begitu saudara ya, biarlah orang tua, opa oma dapat mengajarkan anak cucunya menikmati hidup dengan penuh pengucapan syukur dan bahwa hidup itu indah. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.